Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini Bu Erni akan melanjutkan materi mengenai harga pokok proses. Untuk kali ini, materi kita fokuskan pada harga pokok proses produk bersama atau disebut juga dengan joint product. Terlebih dahulu, kalian harus memahami apa yang dimaksud dengan produk bersama. Produk bersama yaitu beberapa produk yang dihasilkan dari suatu rangkaian atau seri proses produksi secara serempak dengan menggunakan bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik yang sama yang tidak dapat dilacak atau dibedakan pada setiap produk dan memiliki nilai jual atau kuantitas produk yang relatif sama. Contohnya adalah produk mie instan. Produk mie instan memiliki berbagai varian produk. Namun sebenarnya mereka pada awalnya diproses dengan bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik yang sama. Pada titik tertentu mereka akan terpisah menjadi beberapa varian produk, terutama saat pemberian bumbu dari mie instan tersebut. Contohnya adalah mie instan rasa ayam bawang, rasa soto, dan rasa bakso. Pada awalnya mereka diproses dengan langkah-langkah yang sama. Bahan bakunya sama, tenaga kerjanya sama, overhead pabrik yang sama. Setelah menjadi mie instan yang berbentuk kotak, mereka akan mengalami split off atau terpisah, yaitu dengan bumbu yang berbeda-beda. Ini adalah contoh aliran biaya produksi dalam produk bersama. Misalnya contohnya mie instan tadi. Mie instan memiliki bahan baku, kemudian dikerjakan tenaga kerja dan overhead pabrik yang sama. Akan mengalami beberapa proses, misalnya di sini ada 3 proses pada departemen produksi 1, departemen produksi 2, dan departemen produksi 3. Pada titik tertentu, misalnya setelah produk mie instan itu dicetak menjadi kotak-kotak, kemudian mengalami pemisahan atau split off, yaitu ketika pemberian bumbu masak untuk masing-masing mie. Produk A misalnya ayam bawang diberi bumbu ayam bawang, produk B rasa bakso diberi bumbu rasa bakso, produk C rasa soto diberi bumbu rasa soto. Problem kita adalah bagaimana kita bisa mengalokasikan biaya untuk masing-masing produk tersebut. Karena tadi di awal disampaikan bahwa bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik itu dipakai secara serempak bersama-sama. Nah, kita harus tahu bagaimana mengalokasikan biaya untuk produk A itu sendiri, produk B itu sendiri, dan produk C itu sendiri. Karena apa? Karena agar kita bisa menentukan harga pokok produk secara adil. Jika produk A biayanya tinggi, berarti harga pokok produk A juga lebih tinggi dari harga produk yang lain. Nah, metode untuk mengalokasikan biaya bersama ada 3. Yang pertama adalah berdasarkan harga jual. Artinya di sini jika harga jual produk tinggi, maka tentu biaya produksinya juga tinggi. Kemudian yang kedua, berdasar metode unit kuantitas. Nah, ini dilihat dari kuantitasnya. Jika produk A unit kuantitasnya lebih tinggi dari produk yang lain, maka biaya untuk memproduksi produk A tentunya lebih tinggi. Kemudian yang ketiga adalah metode harga pokok per unit. Untuk menjelaskan masing-masing metode ini, Bu Erni akan menyampaikan melalui kasus-kasus berikut yang akan Bu Erni sampaikan pada segmen tersendiri. Namun sebelumnya, silakan kalian klik tombol subscribe dulu ya. Terima kasih. Bu Erni akan menjelaskan metode untuk mengalokasikan biaya. Pada produk bersama, biaya yang diperoleh merupakan total biaya bersama. Adapun kita harus mengalokasikan masing-masing biaya yang digunakan oleh masing-masing produk. Metode yang pertama adalah metode berdasarkan harga jual. Artinya, diasumsikan ketika harga jualnya tinggi, maka asumsinya adalah biaya
produksinya juga tinggi. PT Malik memproduksi 3 buah jenis produk. Proses produksi dari ketiga jenis produk tersebut merupakan produk bersama, sehingga biaya yang terjadi merupakan biaya bersama. Berikut data produksi bulan Maret. Jumlah unit produksi untuk X adalah 60.000 unit, untuk Z 64.000 unit, dan untuk Z 40.000 unit. Harga jual per unit saat split off untuk X Rp6, Z Rp5, dan Z Rp7. Kemudian total pendapatan diperoleh dari perkalian jumlah unit produksi dikali harga jual. Total pendapatan X Rp360.000, total pendapatan Y Rp320.000, dan total pendapatan Z Rp280.000. Diketahui total biaya bersama yang digunakan untuk memproduksi ketiga produk itu adalah Rp528.000. Kita ingin mengetahui berapa biaya untuk memproduksi produk X. Jika berdasarkan harga jual, maka kita lihat total pendapatan X yaitu Rp360.000 yang merupakan perkalian dari jumlah unit produksi dan harga jual dibagi dengan total seluruh pendapatan XYZ ditambah Rp320.000, kemudian ditambah Rp280.000. Nah, ini dikali dengan total biaya yang terjadi. Nah, maka ini Rp360.000, ini di total adalah Rp960.000, kemudian dikali dengan Rp528.000. Nah, kemudian kita sederhanakan, ini dibagi 4. Hasil perkaliannya adalah Rp198.000. Jadi ini merupakan biaya yang digunakan untuk memproduksi X. Sekarang biaya produksi Y. Total pendapatan Y diketahui yaitu Rp320.000. Kemudian dibagi dengan totalnya langsung, tadi sudah diketahui, totalnya adalah Rp960.000 dikali dengan total biaya bersama. Nah, ini kita sederhanakan lagi. Hasilnya adalah Rp176.000. Nah, kemudian sekarang biaya produksi Z. Total pendapatan untuk Z adalah Rp280.000 dikali dengan total pendapatan seluruh produk. Dibagi ya, bukan dikali. Kemudian ini dikali dengan Rp528.000. Nah, ini kita sederhanakan. Hasilnya adalah Rp154.000. Nah, ini merupakan alokasi biaya untuk masing-masing produk. Kita perlu mengetahui supaya kita bisa menentukan harga pokok produk dari masing-masing produk itu sendiri. Baik, kita ke metode yang kedua. Nah, sekarang kita ke metode yang kedua, yaitu metode unit kuantitas atau quantitative unit method. Menurut metode ini, dasar alokasi dari biaya bersama adalah jumlah kuantitas yang diproduksi untuk masing-masing produk. Nah, metode ini berdasarkan asumsi bahwa ketika unit yang diproduksi itu lebih banyak, maka diasumsikan biaya yang dikeluarkan juga lebih banyak. Nah, perhatikan contoh kasusnya. PT Irba memproduksi 3 jenis produk, yaitu X, Y, Z. Produk X diproduksi 60.000 unit, produk Z 64.000 unit, dan produk Z 40.000 unit. Total biaya diketahui Rp528.000. Tentukan alokasi biaya bersama untuk ketiga produk di atas. Nah, jika berdasarkan unit kuantitas, maka langkahnya adalah untuk biaya produk X, unit kuantitas milik X, yaitu 60.000 unit, kemudian dibagi dengan total kuantitas semuanya, berarti 60.000 ditambah 64.000, kemudian ditambah 40.000. Nah, seperti ini, dikali dengan total biaya yang dikeluarkan. Nah, hasilnya adalah Rp193.170,7. Nah, untuk produksi Y, unit kuantitas milik Y adalah 64.000 unit, kemudian dibagi dengan total unit ketiga produk ini. Kalau kita jumlah, ini ada 164.000 kali 528. Nah, 164.000 ini tadi. Nah, ini sudah dijumlahkan di sini.
hasilnya adalah 206.048,8 rupiah. Kemudian untuk biaya produksi Z, ini unit kuantitas milik Z per total semua unit kuantitas kali total biaya. Nah, di sini diketahui hasilnya adalah 128.780,5 rupiah. Nah, sehingga kalau kita ringkas rumusnya adalah, misalnya di sini kita tulis alokasi biaya X, maka rumusnya adalah unit kuantitas milik X per total unit kuantitas, nah, dikali dengan total biaya. Nah, rumusnya seperti itu. Metode yang ketiga adalah metode harga pokok per unit. Metode harga pokok per unit ada dua metode. Yang pertama adalah metode rata-rata sederhana, yang kedua adalah metode rata-rata tertimbang. Untuk metode rata-rata sederhana, dalam metode rata-rata sederhana ini, untuk mendapatkan harga pokok per unit adalah dengan membagi total biaya bersama dibagi dengan total kuantitas yang diproduksi atau total unitnya. Nanti setelah ketemu hasil pembagian ini, kemudian dikali dengan jumlah masing-masing kuantitas untuk alokasi biayanya. Nah, jadi kita cari dulu harga pokok per unit dengan metode rata-rata sederhana. Jadi di rata-rata total biaya tadi diketahui Rp528.000, kemudian total unitnya yaitu 60.000 unit ditambah 64.000 unit dan 40.000 unit, totalnya adalah 164.000. Nah, ini kita bagi, hasilnya adalah Rp3,22 per unit. Nah, untuk biaya produk X, maka caranya adalah produk X ada 60.000 unit. Nah, ini dikali dengan 3,22, maka di sini alokasi biaya untuk memproduksi X adalah 193.200. Nah, untuk produk Z ini ada 64.000 unit, ini dikali dengan 3,22 rupiah, hasilnya adalah 206.080 rupiah. Kemudian untuk biaya produk Z ada 40.000 unit, ini dikali dengan 3,22, hasilnya adalah 128.800. Nah, ini cara alokasi biaya untuk metode rata-rata sederhana. Nah, teman-teman, untuk metode harga pokok per unit yang kedua adalah metode rata-rata tertimbang. Untuk metode rata-rata tertimbang ini, untuk mendapatkan dasar alokasi diperlukan suatu penimbang atau bobot. Alasannya adalah karena berbedanya tingkat kesulitan dalam proses produksi, kualitas tenaga kerja yang digunakan, dan sebagainya. Jadi, untuk metode rata-rata tertimbang ini, setiap jenis produk memiliki bobot berdasarkan tingkat kesulitannya. Artinya, ketika dia memiliki bobot yang lebih tinggi, maka biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi produk tersebut juga lebih tinggi. Nah, untuk cara mengalokasikan biayanya, caranya adalah setiap produk masing-masing unitnya dikalikan dengan bobotnya. Nah, 60.000 unit kali 5, ini ada 300.000. Kemudian 128.000 kali 3, ini ada 384.000. 66.000 kali 1, 66.000. Kemudian setelah itu di total ada, ketika di total ini ada 750.000. Nah, cara mengalokasikan biaya, nah, cara alokasinya adalah untuk biaya X, kita ini X ini batik tulis ya. Karena dari tadi produknya itu XYZ. Nah, produk X misalnya nih batik tulis ini 300.000 per total perkalian bobot tadi kali dengan total biaya yaitu 2.100.000. Ini sudah diketahui di soal. Ini diperoleh hasil yaitu 840.000. Nah, seperti ini. Kemudian untuk biaya Y, ini batik cap. Langkahnya adalah batik cap tadi perkalian bobotnya 384.000 per total, kemudian dikali dengan total biayanya. Nah, ini diperoleh hasil biaya untuk memproduksi batik cap yaitu 1.075.200. Nah, untuk biaya Z
ini adalah batik printing. Caranya ini 66.000 per total dikali dengan total biaya, diperoleh hasil yaitu 184.800. Nah, seperti ini. Mudah-mudahan kalian paham. Jika belum paham, kalian bisa tanya langsung ke Bu Erni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.